Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Mendikti Saintek Profesor Satrio Brojonegoro. Yang saya hormati dan banggakan Mendikdasmen Mas Abe Mukti, ya, sahabat saya, dan yang saya banggakan juga hormati Menteri Kebudayaan, ini senior saya Bang Fadlizon, juga dengan Bro Giring, dan juga teman-teman jajaran dari Mendikti Saintek, Mendikdasmen, dan Menteri Kebudayaan. Ini singkatan juga soal kebudayaan, Bang Fadli. Kita senang menyingkat-nyingkat. Ya, langsung saja. Saya pertama ke Kementerian, Bang Menteri Kebudayaan dulu. Mungkin kita ingat ada surat kepercayaan gelanggang. Ya, tahun 50. Ada Asrul Sani dan Ripai Apin. Dalam surat kepercayaan gelanggang itu saya kira itu salah satu roh spirit kebudayaan yang kita pernah rumuskan pada awal-awal kemerdekaan kita. Situ disebutkan kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami, ini yang penting, terakhir, yang penting, kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Saya kira dari surat kepercayaan gelanggang yang dirumuskan oleh Ripai Apin dan Asrul Sani ini kita dapatkan jiwa yang sama, yang searah, yang senada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Saya kira sifatnya kebudayaan itu tidak retrogresif, tidak ke belakang, tapi justru ke depan, maju ke depan. Jadi kalau disingkat jangan menbut, Bang Fadli, menkebut, karena kemajuan itu harus ngebut. Namun di sini saya catat dari presentasi Bang Menteri Kebudayaan tadi, Menkebut tadi, ada visi misi Kementerian Kebudayaan. Sementara ada, saya catat, ada Perpres Peraturan Presiden nomor 115 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025 sampai dengan 2045. Yang juga ada visinya. Ya kan, kalau di sini disebutkan visi Bang Menkebut ini melestarikan, mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara di peraturan Presiden nomor 115 tentang RIPK juga rumuskan bahwa visi dari pemajuan kebudayaan kita, Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Jadi ini kesinambungan atau kesesuaiannya di mana, Bang Menteri, antara visi misi kementerian dengan rencana induk pemajuan kebudayaan yang tentu sumbernya dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Kemudian catatan saya yang lain adalah ini disebutkan perlindungan kebudayaan dan tradisi. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah bedanya kebudayaan dengan tradisi, ataukah tradisi itu bukan dari kebudayaan, bukan bagiannya. Itu. Kemudian tadi juga disinggung mengenai Museum Islam. Saya kira kita tuh punya total 400 museum, baik yang milik nasional, pemerintah nasional ataupun daerah ataupun swasta. Tapi kurang optimal di dalam memanfaatkan, mengembangkan narasinya. Kita punya Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Kenapa kita tidak maksimalkan saja museum tersebut
yang di Jombang itu. Karena narasinya juga Islam Indonesia. Daripada membuat yang baru gitu ya, mendingan mungkin dimaksimalkan lah cerita di keislaman keindonesiaan itu di museum tersebut. Ya, karena kan riset museum juga panjang Ibu Ketua. Ya, harus ada provenance research, harus ada knowledge reproductionnya seperti apa, panjang sekali. Jadi kalau bahannya nggak ada juga ya nambah-nambah kerjaan dan nanti buang-buang uang juga. Kemudian soal rumah budaya ini Bang Menteri, ini tanggung jawabnya nanti terutama anggarannya itu pada Kemenlu ya atau pada Kementerian Kebudayaan. Pengelolanya siapa? Apa Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Kebudayaan? Kita tahu kalau di Jerman ada Goethe, di Belanda ada Erasmus Haus. Ya itu seperti apa ya. Dan banyak sebetulnya soal layar saya pertanyakan, tapi ini sudah disemprit. Nah, dengan program Bang Menteri yang sangat ambisius dan besar ini, apa cukup cuma 6-7 T? Kan di sini disebutkan idealnya. Apa dasarnya? Bagaimana perhitungannya? Ya kan, dan kita juga belum punya gedung kesenian yang representatif yang berkaliber standar internasional. Begitu juga galeri nasional itu juga kita kalah sama Singapura. Bang Menteri tahu, kalah dia baru aja dibanding kita, tapi dia hebat ya, koleksinya, akuisisi koleksinya hebat. Kemudian juga soal repatriasi. Yang terpenting menurut saya dari repatriasi adalah produksi pengetahuannya. Jadi mungkin ini dengan Mendikti Saintek perlu didorong itu beasiswa untuk provenance riset terhadap benda-benda tersebut. Karena kalau datangin barangnya aja, kita sudah mendatangkan 472 tahun 2023, kita sudah mendatangkan 288 tahun ini, baru 84 berikutnya akan datang lagi. Tapi pengetahuannya itu apa? Karena yang dibagi ke publik itu pengetahuannya. Kalau barangnya disimpan di museum, pengetahuannya seperti apa? Terakhir Bu Ketua, mohon maaf, kepada Pak Menteri Mendikdasmen. Ini soal pelajaran sejarah. Tadi sudah disinggung. Pelajaran sejarah kita itu hendaknya kita bisa mengajarkan tentang wawasan kebangsaan, kecintaan kita pada tokoh-tokoh, pada inspirasi kita di sejarah. Dan itu berkurang jamnya. Bagaimana? Selain berkurang jamnya, bobot pengajaran juga berkurang. Memang sebelumnya ada sejarah peminatan. Misal anak SMK, usul saya ya diajari tentang sejarah sains. Sejarah sains itu ya, kalau misalkan sejarah teknik ya belajar bagaimana sejarah penciptaan mesin. Jadi sejarah sains ini penting. Jadi sejarah kita itu bukan melulu soal politik, perebutan kekuasaan, berdarah-darah. Yang seringkali kita sadar atau tidak sadar itu seperti melestarikan dendam dari masa lalu. Dan kemudian menjadi kental nuansa kekerasan. Padahal pelajaran sejarah itu harus memutus mata rantai praktik kekerasan di dalam politik itu sendiri. Dan saya pikir alangkah baiknya jika pelajaran sejarah di tingkat sekolah itu ditambah, ya, bobotnya diperkaya, dan juga ada fokus pada sejarah sains supaya nggak belajar yang itu aja gitu. Mungkin dari saya sekian, Ibu Ketua, mohon maaf apabila terlalu berpanjang. Pak Mendikti Saintek, Pak Mendikdasmen dan Bang Menteri Kebudayaan, sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.